Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Orang sekeliling kamu sesat gak masalah. Kamu hidup di Jakarta gak masalah, di Hong Kong gak masalah, di Thailand gak masalah. Yang penting kesehatan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Gak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Hanya dikenang, nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya, semua guru-guru, terus ijazah itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini tuh nangis semua karena lama nggak dipakai sujud. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, 5 tu'adzibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram wa tuhika bihal fardil haram. Jadi lisan itu kalau kadung ngomong, itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua. Masalah duit dunia tak kena, cek wong sing aku seneng cek ora seneng. Wali juga ge kathah, wong kafir juga ge kathah, wong soleh juga ge kathah, wong fasik, bos-bos narkoba juga ge kathah. Tapi wal ilmu la utihi illa man uhib. Tapi kalau ilmu agama maksudnya tidak saya kasihkan kecuali pada orang yang saya sayangi. Di usia segini, fokusku bukan lagi soal tahun baru mau kemana, tapi lebih ke rencana tahun depan harus bisnis apa. Hidup itu bukan soal foya-foya, tapi soal membangun masa depan. Waktuku berharga, dan aku lebih memilih menggunakannya untuk merancang langkah yang bisa membawaku lebih dekat ke tujuan besar. Tahun baru bukan cuma momen perayaan, tapi momen evaluasi dan strategi untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Bagulan kene udan tarik waya surup krungu atan mari kerja pegele krasa iki lho pesone bagulan kene udan katene sambat nelongso wedi karo dosa. Bagulan kene udan pesone luar biasa, awak dhewe dipeksa bersyukur masya keadaane kadang garai ati gelisah. Bagulan Indonesia tetap semangat dan optimis, udan panas pot wae, sing penting dikandeli syukure kalau golek lepon liyane tarik. Wong kere kok bahagiane ngono. Yo suka wong lah sing numpak Alphard lho mesti iso seneng kaya wong melarat sing gedhe 10.000 iso ngopi. Dapet rokok. Rokoke mok loro, sitok dak kok kuping sitok dimbut. Oh, aku seneng ya ngalah-ngalahi presiden. Pokoknya tak warai, aku itu duwe jawaban. Aku seniru Sayyidina Ali karramallahu. Jadi sampai nak ketemu pangeran, hak guru-gurumu bener kok muridmu ora bener. Tak jawab pokoknya anggo madzhab sinten? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu ditakoki. Kita ini pernah dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Ketika engkau pimpin Islam ini kacau. Banyak perpecahan gini-gini. Jawab Sayyidina Ali, mergo Abu Bakar pas mimpin, iku anak buah apik-apik kaya aku. Pas aku mimpin, anak buah kaya kowe. Yo toh tenan,
Gusti Allah lali orang edit uripku. Masa kecerahan karo keburamane minus kabeh. Sing dipertajam gur masalahe. Jaluk tulung to Gusti Allah. Uripku diedit ben rada estetik saithik ngono lho. Ben iso kaya kancane. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rezeki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min tayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol. Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita, sama Allah ditakdir dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu gak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zafur. Karena itu satu paket katanya. Berapa lama tuh, Mat? Oh, masih lama nih. Ini jadi berapa? Proses kencang kali. Kali kencang. Oke, keramaman coba. Erik bisa ketiga kan? Mana mohon bisa disconnect kan? Oh boleh. Dari kopi. Untuk disconnect. Oke.
Aku tidak pernah tahu usaha mana yang akan menaikkan derajatku. Tapi aku yakin Tuhan akan memberikan kesempatan itu. Amin. Dulu itu siapa toh yang punya ide kalau sudah dewasa harus kerja? Nanti kalau sudah kerja enak, pengen apa-apa tinggal beli. Nggak semudah itu loh, Cuk. Harus ngumpulin dulu, puasa dulu. Nggak semudah itu. Capek orang kerja ini. Kasih tahulah siapa yang ide. Rumus rezeki. Kalau kamu keluarkan uangmu dengan perasaan bahagia, maka uang tersebut akan kembali dengan membawa temannya. Merasa cukup itu penting dan merasa lapang itu harus. Dunia terlalu bising jika ditakar. Dari hal yang tidak kita punya, kita lupa bahwa yang kita miliki juga diimpikan orang lain. Bersyukur adalah kunci sebenarnya dari bahagia. The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih dino iki mau oleh saiti awake dhewe. Tapi tenang mawon, jenengan boten usah khawatir. Selagi Gusti Allah Ta'ala menurunkan hujan berupa air, insya Allah rezeki akan tetap mengalir. Lan ojo lali matur suwun karo awake dhewe sing saben dino gelem diajak rekoso. Muga-muga ya lancar kabeh. Dibuat seimbang aja. Dengerin kata orang tapi seperlunya. Dengerin kata hati tapi pakai otak. Semangat konco. Senajan kondisi ora enek apa-apa, tetep semangat konco yo. Coba ngerti saiki ngene, besok tambah ngono. Yo konco yo. Tetep semangat. Ora usah ngersulo. Urip go bareng lakoni. Kaya aku ngene. Ora enek apa-apa ya utang bang. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Setiap tempat yang kita kunjungi adalah kelas. Dan setiap peristiwa yang kita alami adalah pembelajaran. Tuhan menciptakan sesuatu, pasti ada maksud dan tujuannya. Terus berjalan sesuai jalur, karena jalan hidup tidak bisa diukur. Cukup perbanyak rasa syukur. Selebihnya biar Tuhan yang atur. Ku tatap langit yang hitam saat menanti malam, kau pun tak kunjung datang. Kau buat gelap pelangi, lalu kau datang lagi, membuat luka ini. Yang bisa menilai perjuanganmu hanyalah dirimu sendiri. Orang lain hanya melihat, mendengar, mengomentari, dan bahkan tidak peduli sama sekali. Dadi nek ana wong ngrasani sing ora bener iki mbok yo ben to, Cuk. Lek prosesmu abot kuwi mergo kowe ditakdirne luwih kuat. Masih to uripmu abot. Cobaanmu kepontang-panting ora rampung-rampung, tapi percaya Gusti Allah kuwi ora pernah salah lek ngowe dalan urip. Kanggo kowe sing baune kuat, tetep sabar lan tetep kuat. Muga-muga apa sing wis mbok usahane bakal dadi
senangmu besok. Ma, uang bisa membeli teman, tapi tidak teman yang baik. Teman yang real, yang sesungguhnya mengasihi kita adalah mereka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka hadir di masa-masa kita kere, di masa-masa kita susah, kita ada di bawah. Itulah teman-teman yang sesungguhnya. Jadi, jangan cuma berteman sama orang yang mau jadi teman Anda karena Anda berduit. Setialah kepada teman-teman yang ada waktu Anda susah. Uang bisa membeli teman, tapi tidak teman yang baik. Teman yang real, yang sesungguhnya mengasihi kita adalah mereka yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka hadir di masa-masa kita kere, di masa-masa kita susah, kita ada di bawah. Itulah teman-teman yang sesungguhnya. Jadi, jangan cuma berteman sama orang yang mau jadi teman Anda karena Anda berduit. Setialah kepada teman-teman yang ada waktu Anda susah. Di dunia ini, ada orang-orang yang butuh imajinasinya sendiri untuk tetap bisa waras. Setidaknya itu jadi tempat ternyaman dari masalah hidupnya. Walaupun dia tahu itu sama sekali nggak nyata. Ada yang bilang gini nih, kalau rezeki mah nggak kemana-mana. Bener ya, kita sering. Wah, kalau memang udah rezeki mah nggak kemana-mana. Nggak bener tuh. Harus kita balik. Kalau kita nggak kemana-mana, rezeki itu tidak akan datang. Ya, jadi nggak bener. Kalau memang rezeki nggak bakal kemana. Kita harus ubah menjadi rezeki tidak akan datang kalau kita tidak kemana-mana. Bergeraklah, jemputlah rezekimu. Ya, temuin orang, jualan, beraktivitas, berkegiatan, bekerja, berkreasi, bergerak. Anda tidak akan bisa hanya duduk-duduk aja dan rezeki datang ceblung gitu. Nggak pernah ada.
begitu. Berarti ketujuh tongkat masuk. Karena menjemput di dalam itu mau boleh lagi. Agak ke sana. Karena Palembang. 9 detik bikin jam berapa Red? Disconnect. Disconnect ke lebih 12 aja. Koleknya bikin jam berapa tadi? 17.00. Oke, makasih. Nah, masuk. Badhe dipontang pantingke memodal kepiye kula manut dalane Gusti sing ngentokne boten ajeng sampean kula. Biarlah mereka melihat dan menilaiku seperti apa. Aku tetaplah aku, yang selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tidak perlu khawatir, yang penting bersyukur. Jalanku, lelahku, dan semua prosesku akan aku nikmati. Aku tidak tahu endingnya akan seperti apa, tapi aku tetap yakin bahwa rencana Tuhan untukku pasti luar biasa. Kita tuh gak pernah kekurangan keberuntungan. Kita cuman kekurangan rasa bersyukur. Karena ketika kita ngerasa hidup kita tuh kayak gini-gini aja, bisa jadi cita-cita juga buat orang lain. Gua tahu sih, kalau perjalanan hidup itu gak gampang. Banyak rintangan dan proses yang kayaknya panjang. Tapi kalau kita terus-terusan ngeliat dari apa yang orang lain punya, kapan kita bisa nikmatin sesuatu yang punya kita? Sing garai ora bahagia itu kadang-kadang sampean iku terlalu ngoyo, terlalu ongso-ongso, wedi kalah saingan, wedi kalah karo tanggane, moh kalah karo kancane. Ngono kuwi sing garai sampean ora iso bahagia. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak, ora bakal cilaka nek ngerti dedeg pawakane, ngerti ukurane awake, tahu kemampuan diri. Kenapa saya begitu suka dengan satu prinsip hidup saya seperti ini? Saya tidak membutuhkan banyak teman. Saya hanya membutuhkan 1, 2, bahkan 3 teman saja. Tapi 2 atau 3 orang teman itu adalah teman yang memiliki kualitas. Adalah teman yang memiliki kapasitas tertentu. Adalah teman-teman yang ketika saya membutuhkan, saya mengangkat telepon, they are there for me. Karena tidak ada gunanya ketika kamu merasa bangga dengan circle yang kamu punya terdiri dari sekitar 15-20 orang dan kamu menamakan mereka itu adalah seorang teman. No, tidak semua orang yang kamu temui itu adalah temanmu. Hanya merekalah yang memiliki kualitas, hanya merekalah yang menganggap kamu sebagai seorang teman yang mereka anggap bahwa ketika kamu membutuhkan sesuatu bukan dalam hal finansial, tetapi dalam segi mental. Ketika kamu membutuhkan mereka, they got your back. Jika suatu saat hidupku lebih baik, percayalah ada malam-malam panjang yang kulewati sendirian dengan banyak ketakutan. Takut gak jadi apa-apa, takut jalan yang kupilih salah, takut ditinggalkan, takut kehilangan. Namun, yang aku tahu dan kupelajari sekarang adalah kita gak akan jadi apa-apa jika terus merawat rasa takut.